Ya, salam saudara-saudara. Tadi saya mau live di channel besar dan sekarang terpaksa saya harus rekam video. Ini tentang penistaan Umi Rifa yang melakukan perumpamaan bahkan atau menjelaskan bahwa Trinitas itu adalah dua telur satu burung, begitu kata dia. Dan kalau dilihat dengan ucapan ini, pastilah sebuah penghinaan, penistaan yang tidak ada kait hubungnya dengan yang tertulis. Kalau saya mengatakan bahwa nabi tersebut adalah nabi yang tidak beradab ataupun tidak pantas dijadikan nabi karena dia kawin dengan anak perempuan umur 6 tahun lalu ditiduri sebagai suami istri umur 9 tahun. Memaksakan seorang anak kecil untuk hidup berumah tangga di mana anak tersebut tidak memiliki, belum dewasa berpikir maksud saya, sehingga dia akan mengalami trauma terhadap apa yang dilakukan oleh beliau itu terhadap anak kecil tersebut. Apalagi dikawinkan pada usia 6 tahun. Itu semua tertulis masalahnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Uni Rifa ini adalah tidak ada cerita atau bagaimana di dalam baik data-data tertulis dari orang Kristen ataupun dari Islam juga tidak ada. Tetapi ini murni penghinaan. Mari kita lihat apa kata dia. Atau konsep Trinitas itu seperti alat kelamin dan dua telur katanya. Waduh, ini kurang ajar sih ya. Dicincang terbalik, dibikin segitam Trinitas. Ada burung, ada dua telur. Trinitas tuh. Gitu. Bisa jadi ya Trinitas itu dari filosofi dari dua telur, satu burung. Gini, kan kayak satu ya kan gini kan? Ini telur. Itu ada burungnya gini. Wah. Ada aja nih Oten. Iya ini benar loh, ini bukan perkataan cabul, karena ini perkataan betul. Yesus itu punya kelamin, dia punya penis, punya telur dia. Ya nggak mungkin dia punya penis gitu terus nggak punya telur, bayangin aja kalian. Yang bener aja gitu. Apa kalian mau nuduh Yesus nggak punya telur? Astagfirullahaladzim, ada aja ih. Dia itu punya kelamin tahu, disunat dari ke-8, dipotong kulupnya. Kan dia gendernya laki-laki. Emang ada gitu laki-laki nggak punya penis? Apaan sih? Iya tuh cabut bulu kemaluan. Iya tuh Tuhan, lu tuh cabut bulu tuh. Ayo kita baca ya. Mungkin karena panik dan tidak tahu harus berbuat apa lagi, karena Taufik sudah menjadi saksi untuk memberatkan Uni Rifa dan juga Juma. Baik Zuma maupun Uni Rifa itu adalah dua orang yang memang keterlaluan di dalam membuat canda. Dan bukan itu saja, karena memang tidak ada yang tertulis di dalam Alkitab, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Dua-duanya ini harus dipenjarakan. Kalau tidak, pemerintahan Prabowo yang akan datang ya nggak ada presiden yang terhormat kalau begitu. Sama dengan saya. Kenapa saya semakin ngelawan pemerintah ini? Karena tidak ada keadilan. Tidak ada keadilan masalah hukum, terutama yang berkait dengan pengadilan, yaitu pasal penistaan agama ini. Saudara, saya akan berbicara dulu masalah pasal
penistaan agama dikarenakan dalam rumusan tindakan pidana sendiri tidak terdapat penjelasan dan penafsiran yang cukup mengenai perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai penodaan terhadap agama, sehingga tidak terdapat pemisahan yang jelas apakah sebuah perbuatan tergolong dalam penafsiran yang menyimpang, penyesatan, atau berisikan permusuhan. Kalau tadi jelas sekali Uniriva itu ucapan yang mengandung permusuhan, penyesatan, sekaligus penafsiran yang menyimpang. Nah, kasus-kasus yang dianalisis, seorang individu yang dijadikan sebagai ahli untuk memberikan keterangan dalam menentukan apakah terjadi penodaan agama atau tidak, diantaranya adalah ahli hukum pidana. Nah, ahli hukum pidana harus memberikan pendapatnya terhadap ucapan-ucapan tadi. Kemudian perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini adalah orang Kristen. Tidak bisa dengan MUI untuk dijadikan staf ahli pemberi. Karena ini mengandung perasaan kebencian. Ini bukan MUI yang harus menjawab kasus seperti Uniriva ini. Harus dari PGI. Nah, apakah PGI nggak tertekan? Atau wali gereja yang harus memberikan pendapat sebagai ahli untuk menjelaskan ucapan Uniriva. Sekali lagi, saudara-saudara, betapa anehnya hukum di Indonesia kalau sudah berkaitan dengan mayoritas dan minoritas. Apakah ada data dari organisasi tertentu sebagai pelaku tindakan intoleran yang paling tinggi, termasuk MUI, misalnya FPI, yang melakukan tindakan penodaan terhadap agama? Dia merusak gereja, menutup ibadah. Ini juga adalah sebuah tindakan yang harus dikenai dan dilaporkan secara hukum. Tetapi apa yang terjadi selama ini tidak sampai ke meja hukum, hanya sampai musyawarah. Cukup dengan materai 10.000. Dua pihak tanda tangan, nggak melakukan lagi. Tetapi di satu tempat, mungkin di Jawa Timur, akan terjadi lagi. Oh, nanti di Aceh, sebagai negara Nangru Darussalam, itu akan terjadi. Bulan depan di Kalimantan. Bulan berikutnya di NTB. Atau orang Bima. Saya sudah ikut merusak gereja di Donggo dulu itu, waktu saya SMA. Sehingga pelaksanaan hukum terhadap minoritas itu yang dijalankan, mayoritas nggak kena. Nah, permasalahan yang mengemuka yang harus saya sampaikan ini, bagaimana ahli memberikan keterangan pada suatu perbuatan yang tergolong dalam penodaan agama atau tindak pidana terhadap agama lainnya, seringkali tidak dijelaskan secara detail mengenai latar belakang, keahlian yang dimiliki, dan sejauh mana pengalaman yang pernah dilakukan dalam melakukan pengkajian terhadap agama yang menjadi objek permasalahan. Nah, sekarang permasalahannya itu terdapat ucapan Uniriva. Pak polisi harus bertindak tegas.
Karena akan mempermainkan terus orang Kristen yang menderita karena kegiatan-kegiatan yang amoral, kegiatan yang tidak produktif. Apalagi sekarang Zuma itu membuat asosiasi polemikus Islam. Emang bisa kamu lakukan itu? Weh, lu menghina Tuhan, melakukan penistaan terhadap Tuhan. Lambat laun itu pasti kalian akan kalah dengan orang Kristen. Kamu berdebat dengan orang Kristen, kamu kalah. Kenapa? Kamu tidak ada data, tidak berkompeten untuk menjawab setiap masalah apa saja di dalam keyakinan, dan kamu menyerang Kristen, gak bisa. Daripada agama kamu yang tidak punya sopan santun sama sekali, tidak ada dasarnya. Misalnya mencium batu. Ada nggak upacara ngelempar setan pakai batu? Ya itu mah silakan aja. Silakan aja membuat tafsiran ataupun menggambarkan betapa indahnya itu ibadah yang diperintahkan oleh Nabi. Nah ini salah satunya. Kalian tidak bisa melawan kekuatan pola pikir kekristenan di dalam mempertahankan imannya. Paling yang kalian lawan itu masalah ketuhanan Yesus. Tapi akhirnya ngamuk kalian. Polemikus apologet Kristen selalu memberikan jawaban yang penuh tanggung jawab dan sesuai dengan yang tertulis. Tetapi kalian kalap dengan mengungkapkan Tuhan berkemaluan. Ada lagi kata yang lebih kasar daripada itu. Tuhan apalah, kata yang sangat memalukan, tidak pantas untuk disebut. Itulah hasil karena mereka kalah masalah teologi ketuhanan. Tapi masalah moral, adu nabi kamu dengan Paulus, moralnya jauh langit dan bumi. Masalah ubudiyah, kalah. Peribadatan, betapa agungnya ibadah orang Kristen itu. Kalian kalah berbicara di dalam hal ibadah. Dan ibadah-ibadah yang dilakukan di dalam Islam, kalau Anda tahu sejarahnya, itu kan memalukan semua masalah ibadah. Kita menang. Sudah 2 ini. Masalah muamalah, ibadah sosial. Oh, selalu jangan ditanya, orang Kristen jago di dalam ibadah sosial. Mengadakan apa aja. Pasar murah, bagi sembako, pengobatan gratis, itu dilakukan oleh semua orang Kristen. Yang tidak akan dilakukan oleh Muslim. Itu kalaupun ada, tokoh-tokoh Mosolmen itu kalau pas ada pilkada, bagi-bagi sembako, bagi-bagi kaos, itu munculnya nanti kalau pilkada. Nah ini lagi bulan pilkada ini, begitu banyaknya mereka mengeluarkan uang hanya untuk menjadi bupati ataupun gubernur di suatu provinsi. Memang memalukan. Dalam hal ini kalian kalah. Kalian akan kalah
masalah teologi kalau berhadapan dengan saya. Ataupun jago-jago debat sekarang ini. Seperti Pak Bom-Bom di Papua sana. Agatha, kamu kalah. Kalah kamu. Apalagi urusan ejek-mengejek. Wih, jago. Jago. Kalau kita pakai model Uniriva seperti itu. Karena kalian paling emosi kalau disinggung akhlak Nabi Lot. Ya. Bagaimana di pihak penasihat hukum juga? Bagaimana penasihat hukum terhadap kliennya itu harus mempermasalahkan individu yang dijadikan ahli di persidangan. Hal ini menjadi analisa yang perlu didiskusikan lebih lanjut, mengingat kasus-kasus penodaan agama yang ada, keterangan yang disampaikan oleh ahli menjadi faktor penentu sebagai sarana pembuktian untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah tindak pidana terhadap agama. Tetapi secara jelas omongan si Uniriva ini adalah omongan penghinaan yang luar biasa. Kalau dia dilepaskan dengan omongan kayak tadi, ingat kamu polisi. Bagaimana dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Yang jelas Uniriva sudah kena. Bagaimana dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim? Oh, nggak usah nanya. Tetapi saya tetap akan mengeluarkan jurus-jurus bangau putih. Elang perkasa, singa Yahuda akan tetap berbicara untuk membela kebenaran dan marwah kehormatan Tuhan. Karena saya sudah berbicara dan saya menyanggupi secara pribadi saya. Dan kenapa saya masuk Kristen? Itu adalah membela kekristenan ini. Ternyata saya mengalami keasikan, kepuasan, bagaimana menikmati firman yang hidup itu. Yesus hidup di dalam saya, dan saya hidup di dalam Yesus. Sehingga itulah kenikmatan yang tidak bisa digambarkan. Kepuasan yang saya miliki. Karena hasil olah pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman akan Yesus Kristus itu. Sang Juru Selamat yang hidup. Jangan dikaitkan dengan saya. Maka saya akan tetap mengucapkan sedapat sebisa yang saya ucapkan. Tadi pagi, waktu Amerika, saya diskusi dengan Komal Malaysia. Dan akhirnya ada satu orang terima Yesus Kristus. Yang tidak perlu saya sebut dia negara mana, bagian mana. Tetapi dia orang Semenanjung. Ternyata hostnya itu sudah pernah ketemu saya di Malaysia. Ya mungkin saja besok saya bisa ketemu dengan dia lagi di Komal, Malaysia. Ini penting harus saya omongkan saudara-saudara, karena
ketidakjelasan regulasi perundang-undangan serta pemahaman yang tidak seragam antara penegak hukum dan menjalankan ketentuan perundang-undangan ini akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan sewenang-wenang di dalam menegakkan hukum ini. Sehingga contoh, ya, kasus MKC. MKC dituntut 10 tahun, divonis 10 tahun. Di mana-mana pun saudara-saudara, ini adalah hakim yang sudah miring otaknya. Jaksa, penuntut, ini muslim semua, nggak ada satupun yang Kristen ketika kasus MKC ini. Ini saya ungkapkan lagi karena sudah berapa tahun ini? Ya sudah 4-5 tahun. Dituntut 10 tahun, divonis 10 tahun. Jadi betapa jahatnya si pengadilan negeri Ciamis ini. Hakimnya pakai jilbab. Dan semua hakimnya muslim. Woi, hukum plukusuntur Indonesia. Hukum yang tidak beradab. Hakim yang tidak beradab. Dan jaksa yang sama sekali tidak punya adat istiadat kehormatan, kemuliaan. Dan yang paling parah adalah penyidik, polisi penyidiknya itu. Yang dipimpin, yang dilaksanakan oleh Bambang Siregar. Dan saya sudah mengutuk dia. Karena ada dendam pribadi karena penyiksaan KC sampai babak belur yang dilakukan oleh seorang jenderal. Jenderal mental kopral. Luar biasa ini ya. Ini kasus yang luar biasa, unik. Karena saya yang jadi koordinator waktu itu. Koordinator membela KC. Pengacaranya Kamarudin Simanjuntak. Ini pengacara yang luar biasa. Mengerikan semuanya ini saudara-saudara. Divonis 10 tahun lalu naik banding tinggal 6 tahun. 6 tahun kan? Kasasi ditambah 2 tahun sama Mahkamah Agung. Dan betapa bobroknya mentalitas sang penegak hukum di Indonesia. Apa yang saya bicarakan di sini bagaimana penegakan hukum dan penelitian dan pengkajian menganalisis mengenai bagaimana menafsirkan terhadap unsur-unsur tindak pidana terhadap agama, khususnya penodaan agama oleh penegak hukum, dan bagaimana peranan serta kualitas dari ahli yang bertindak selaku pemberi saran akan kasus yang sedang terjadi. Sehingga hakim bisa mendapatkan segala sesuatunya. Dan yang berkaitan dengan kasus anak Batak yang sekarang sedang berjalan, ditunda lagi. Ini ditunda sidangnya. Kenapa? Karena polisi
sebenarnya tidak mendapatkan bukti yang tepat karena anak Batak menyerahkan diri dan memanggil polisi. Tidak pantas untuk dijadikan tersangka oleh polisi. Sehingga saya katakan lagi, polisi Medan itu adalah polisi mafia. Kenapa tidak proporsional, tidak profesional menangani anak Batak? Jelas-jelas dia minta rumahnya, dia minta kepada polisi rumahnya digedor-gedor. Polisi Medan, di mana kehormatan sebuah lembaga polisi itu sebagai pengayom? Katanya pengayom, ya anak Batak. Rudi Simamora itu anak sulung. Anak sulung itu suka membela apapun yang terjadi. Nah, inilah yang penting, saudara-saudaraku, bagaimana menangani tindak pidana terhadap agama adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan keyakinan atau agama. Beberapa bentuk tindak pidana yang dikenal sebagai tindak pidana terhadap agama adalah murtad, apostasi, dan penghinaan, blasphemy. Termasuk perbuatan-perbuatan lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap agama. Tetapi itu tidak terjadi di negara-negara yang sudah memiliki hukum yang kuat. Tetapi Indonesia sebuah negara yang baru merdeka, baru 80 tahun. Tapi sebenarnya tahun depan ini adalah ulang tahun ke-80 kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Amerika ini sudah 245 tahun. Jadi sudah 3 kali lipatnya hampir dari masa kemerdekaan Indonesia yang masih dikuasai oleh penipu-penipu negara. Nah, bagaimana nanti saudara-saudara perumusan yang tidak jelas tentang pengertian penghinaan agama memberikan kekuatan kepada kelompok mayoritas terhadap negara dan individu atau apalah. Karena saya percaya bahwa agama mayoritas itu akan dihina dan diejek oleh pengikut agama mayoritas itu sendiri. Mereka sudah nggak suka dengan keyakinan Arab itu. Apalagi muncul si Rizik, kemudian muncul para ustadz yang aneh-aneh itu, yang banyak halusinasi, somat, itu perusak Islam semua. Karena kemurnian beragama itu sudah nggak ada lagi. Belum lagi tidak mampu melaksanakan perintah agama. Kalau saya sebagai orang yang pindah dari Islam kepada Kristen, ini wajar dan nggak boleh negara mengatur semacam itu. Harus memberikan kebebasan seperti yang ditulis dalam pasal 29. Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu baru benar. Hapus pasal penistaan agama. Biarin aja orang mau ngomong apa kek. Selama dia tidak melakukan kriminal, tidak melakukan perusakan terhadap apa, silakan lu ngomong apa saja. Dan jangan main geruduk. Sebagai mayoritas nggak boleh main geruduk. Oke, saudara-saudara, apakah saudara ini setuju dengan saya di dalam hal permintaan saya ini? Saya minta saudara-saudara
berpikir waraslah untuk membangun kehidupan toleransi dan damai di masa yang akan datang. Ya, dari sifat agama dan keyakinan seseorang terhadap suatu hal, perbedaan keyakinan orang lain, bahkan menyalahkan keyakinan orang lain, dan perbedaan ini dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap agama lain. Lalu dikatakan itu tindakan penodaan. Selama tidak merusak tempat ibadah, tidak merusak ornamen-ornamen, kalau sekedar bilang, menghina, salib, di salib itu ada monyet, silakan. Mau ngomong apa saja, bebas berbicara, asal jangan melakukan tindakan, gerakan apa saja, ataupun melempar atapnya. Selama masih ngomong, dan jangan melakukan kegiatan yang merusak ataupun meludah, itu sudah bisa dikenakan penjara orang kayak begitu. Bagaimana orang mau berbicara kayak apa saja? Selama berbicara. Tapi lu jangan pantatin atau injak-injak itu Alkitab ataupun Quran. Saya ada Quran. Nih, ada Al-Quran. Nih. Apa perlu saya bakar? Enggak perlu. Nah, sekarang silakan Anda ngomong apa saja, bicarakan apa saja tentang keagamaan. Tapi selama Anda tidak melakukan tindakan untuk merobek-robek ini kitab suci, ya, nggak apa-apa. Main omong saja, berbicara saja. Demikian yang saya sampaikan di dalam kesempatan ini agar kita sama-sama membangun Indonesia yang toleransi dan damai. Dan kita semua akan memiliki keturunan bangsa yang terhormat di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.